أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وواله أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita berwasiat pada diri kita masing-masing menjaga komitmen dan integritas kita terhadap nilai-nilai ketakwaan yang menjadi landasan hidup bagi setiap muslim atau mukmin di mana saja berada. Maka dengan memelihara ketakwaan ini kita terjaga dari hal-hal yang bisa merusak akidah kita, amal ibadah kita, dan kerja-kerja soleh kita, sehingga takwa menjadi bingkai untuk menyelamatkan kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentu semua ini patut kita syukuri, karena tidak semua orang mendapatkan hidayah takwa dalam hidupnya. Lihat, ada orang yang fasilitasnya cukup hebat, diberi Allah rezeki yang luar biasa, tetapi dengan rezekinya itu menutup pintu hatinya. Itulah disebut dengan istidraj. Dalam dunia ini tetap dia merasa kurang, tidak pernah cukup, lalu Allah terus memberikan rezeki kepadanya. Mungkin dasar pengetahuannya, keterampilannya, keahliannya untuk meraih rezeki itu, tapi pada dasarnya dia di dunia merupakan orang-orang yang rugi karena tidak mendapat hidayah takwa, bahkan kelak besok ditempatkan pada tempat yang menjadi azab baginya di yaumil akhir. Sanjungan berupa salat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman yang hidupnya menjadi suri tauladan bagi kita, menjadi contoh dan anutan, bahkan dalam bahasa yang keren adalah idola dalam kehidupan. Menunjukkan kepada kita bahwa setiap muslim, setiap mukmin tidak boleh ada idola yang lain kecuali Rasul yang diutus menjadi suri tauladan bagi kita. Bahkan kelak nanti atas izin Allah, syafaatnya akan memudahkan di saat amal ibadah kita yang banyak yang kurang, yang masih banyak ketinggalan, yang belum lengkap, syafaatnya kelak akan membantu memudahkan urusan kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kemarin persis tanggal 19 Juli 2023 di kalender nasional kita tertanggal merah, menunjukkan peralihan bulan Qamariyah, yaitu dari bulan Zulhijjah kepada bulan Muharram. Pemerintah meliburkan secara nasional aktivitas dari semua kegiatan pemerintah maupun yang lain, sehingga libur nasional itu menjadi bahan pengingat kita bahwa sudah terjadi peralihan tahun dari tahun 1444 Hijriah menuju tahun 1445 Hijriah. Hari ini kita berada pada tanggal 3 Muharram 1445 Hijriah. Jangan ada lagi anak-anak kita yang tidak tahu tentang tahun Hijriah itu. Dan bulan-bulan Hijriah itu wajib dihafal dan diketahui, karena kita sebagai orang muslim, orang mukmin wajib mengetahuinya, bahkan menghafalnya bulan-bulan Hijriah itu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, lewat khutbah yang singkat ini, firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 20,
memberikan informasi kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta orang yang berjuang pada jalan Allah dengan harta dan dirinya, Allah akan mengangkat derajat yang paling tinggi di sisinya, dan dialah orang-orang yang sukses dalam kehidupan ini. Dalam hidup ini, kaum muslimin rahimakumullah, harus menjadi dasar keimanan kita. Cukupkah dengan iman yang kita yakini? Tentu tidak. Ada praktek dari buah iman itu, yaitu bentuk amalus solihat. Apa bentuk amalus solihat itu? Wajahaduna fisabilillah, orang-orang yang berjihad pada jalan Allah, termasuk orang-orang yang hijrah. Hijrah artinya ada dua makna. Pertama, ulama mendefinisikan al-hijratu min baladil musyrik ila baladil muslimin. Pindah dari sebuah negeri yang penuh dengan kemusyrikan masuk kepada negeri yang baru dengan ajaran Islam. Tapi juga ada dilihat dari sisi lain. Bukan hanya fisik yang harus pindah seperti Rasulullah SAW hijrah di bulan Muharram itu, tetapi yang tidak kalah penting adalah hijrah secara spiritual, nilai-nilai religius keagamaan kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau hijrah secara fisik sulit mungkin kita lakukan, karena kita hidup berdamai dengan orang yang bukan di luar Islam pun, membawa kebaikan, membangun kerukunan, saling menghormati dan menghargai. Tapi persoalan hijrah spiritual inilah yang paling berat. Ada sementara pandangan kalau ada artis yang dia muslimah, selama ini membuka aurat lalu memakai kerudung, yang kerudungnya kerudung milenial, cukup lehernya diikat dengan kepala, itu belum menjadi yang namanya jilbab muslimah. Lalu disebutlah dalam media sosial, dalam medsos, berita-berita yang terbuka, si Polan artis ini sudah hijrah. Hijrah hanya dari menutup kepala yang selama ini kepada yang tidak, dari tidak menutup kepala menutup kepala. Cukupkah itu? Belum, itu baru simbol. Tapi kalau artis tadi masih, walaupun dia sudah pakai jilbab, ditampilkan dalam layar-layar media sosial kita, layar TV dan sebagainya, berjoget, bergoyang, itu belum memaknai jilbab yang sesuai dengan prinsip Islam, menutup nilai-nilai religiusnya dari hal-hal yang tidak disukai oleh agama. Bagaimana mungkin ada wanita-wanita yang cantik dengan berpakaian busana muslimah tapi masih bergoyang, berjoget seperti itu, belum mempunyai makna hijrah, baru hanya selembar kerudung yang dipakainya. Hijrah dalam pengertian religius atau nilai-nilai spiritual adalah, kata Rasulullah SAW, al-muhajiruna man hajara manahallahu an. Yang dikatakan orang hijrah itu adalah orang-orang yang keluar dari apa yang dilarang Allah menuju apa yang diperintahnya. Manahallahu an, mencegah dirinya dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna hijrah spiritual yang pada dasarnya menjadi nilai hakiki yang harus kita dalami dalam kehidupan ini. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kompetisi kehidupan yang selalu bersaing, mungkin didukung oleh sarana dan prasarana. Dulu di era 80-an atau katakanlah 80-an dan 90-an, ketika kawan lama bertemu, saling berjabat tangan, saling menatap muka dengan wajah yang berseri, dia tanya, bagaimana keadaan kesehatanmu? Alhamdulillah. Di mana kamu tinggal? Di kampung ini. Apa usaha? Ada dagang kecil-kecilan. Itu dialog-dialog biasa era-era yang dulu. Karena kompetisi kehidupan itu belum seperti sekarang. Tapi ketika ada orang ditanya, kamu di mana tinggal? Di Tembung. Sementara dia tinggal berada di perumahan residensi, di perumahan yang mewah, dia akan mengejek dengan ujung matanya, sayang kamu tetap susah walaupun aku sudah senang. Apa yang terjadi? Ujub kesombongan.
Lalu ditanya, apa kendaraanmu? Masih Honda Beat. Saya sudah punya mobil. Muncul kesombongan. Ini belum memaknai dalam pengertian hijrah yang sebenarnya. Kenapa? Masih muncul rasa sombong. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ketika ada orang memandang kita husnuzon saja pun alhamdulillah, bahwa itu sudah mengantarkan kita, mampu kita mempertahankan hijrah. Sehingga dengan kata-kata kita, dengan language body kita, dengan tutur bahasa kita, tidak menimbulkan kebencian orang lain, disebut dengan husnuzon. Karena Allah mengingatkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat pada ayat 16, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Hai orang beriman, jauhlah olehmu sangka-sangka itu, karena sangka-sangka itu adalah bagian daripada perbuatan dosa, sangka buruk. Hari ini kompetisi kehidupan yang selalu muncul itulah yang terjadi. Maka apa yang terjadi pada waktu itu? Peristiwa-peristiwa yang tidak seimbang, peristiwa-peristiwa yang menjadi menimbulkan gejala-gejala sosial. Medan dianggap darurat begal, berita-berita yang sudah menakutkan. Hari ini jam 10 malam pun sudah ragu-ragu kita keluar dengan urusan kita masing-masing. Kenapa bisa terjadi? Karena kesenjangan kehidupan yang dipenuhi dengan kesombongan itu. Orang-orang aghnia berat tangannya membantu orang fuqara, menunggu kapan bersedekah, menunggu zakat fitrah, nunggu bulan puasa, itu pun nasi kotak. Padahal berhari-hari dia menikmati. Kalau ada terjadi kesenjangan sosial seperti itu, sebenarnya akar masalah bukan karena manusia yang jahat, kondisi sosialnya. Kenapa? Karena ujub itu, sangka-sangka jelek itu masih menjadi bahagian kehidupan umat Islam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, orang memandang kita masih husnuzon dari tampilan kita, berarti kita mempertahankan hijrah kita. Tapi kalau sudah mengatakan orang lain negatif, jelek, hilanglah makna hijrah kita dalam arti kata mempertahankan kebaikan-kebaikan dan kita masuk kepada jurang kesalahan-kesalahan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ini diantara barangkali yang dapat kita petik dari hikmah datangnya bulan Muharram. Maka di ujung bulan Muharram ini disunahkan kita berpuasa di hari ke-9, hari Tasu'a maupun Asyura hari ke-10. Dosa-dosa 1 tahun yang lalu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang taat, orang yang selalu menghargai satu dengan yang lain, orang yang keluar dari penyakit ujub, dan orang yang terpelihara di dalam apa-apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisaril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa yafuzal mustaghfirin wa yanajatat taibin.